kontrol pengawasan, ada PM-nya Pak Taufik, mungkin Pak Taufik ini pelaksananya, project manajernya Pak Taufik. Tentunya proses ini dibantu banget sama TSP karena kita harus paparan beberapa kali ke TSP. Pak Yuda mengarahkan bagaimana akhirnya ini bisa terbangun. Mungkin saya akan cerita sedikit saja gambaran Kawasar sebelum kita ngelihat ke lapangan supaya bisa tahu ceritanya, bagaimana proses awalnya sehingga kenapa jadi seperti ini. Sambil duduk karena saya ini sebentar. Ini sejarah yang saya ambil dari Google ya. Dari Google dapat begini, dulu yang disebut sebagai apa? Dulu dianggap di sini bangunan bangsa pertama kali dibangun pasar ikan berbentuk U. Kemudian salah satu sisi kemudian 16 karena tepat berada di tepi laut, pemerintah akhirnya memotong menjadi satu baris. Tapi ini ternyata cuma cerita saja. Nanti ceritanya setelah kita analisa ternyata berbeda dengan apa yang ditulis di sini. Dan Bung Karno di sini adalah tempat sebenarnya ini sejarahnya, bahwa di sini ada nilai sejarahnya. Tidak hanya sebagai pasar ikan yang dibangun oleh Belanda kemudian menjadi tempat pelelangan, tapi di sini adalah pada saat itu tahun 1942 tempatnya mendarat Bung Karno dari pengasingan di Belanda. Jadi pengisian nanti setelah pengisian mungkin akan pengisian ini tahun ini kita kan akan ada unsur-unsur sejarah sedikit dimasukkan supaya orang tahu bahwa di sini dulu adalah tempat mendaratnya Bung Karno mempersiapkan kemerdekaan 3 tahun berikutnya, gitu ya. Oke, berikutnya ini kita ngelihat ini pada saat mulai dibongkar oleh zamannya Pak Ahok ya, pembersihan semua. Jadi ini yang disebut Pulau Pasar Ikan sebenarnya sampai di sini. Jadi di sini ini sudah ambruk, memang pada saat itu sebagian sudah ambruk. Ini adalah pasar ya, TPI Pasar Ikan, kemudian ini adalah pasar heksagon yang pagar di sebelah ya, yang sampai sekarang juga belum dioperasikan. Di sini sudah berdiri sebenarnya, ini adalah kampung akuarium. Kenapa disebut akuarium? Kampung akuarium memang dulu di sini terdapat akuarium memang. Jadi zaman Belanda ada kayak Sea World-nya zaman dulu gitu. Di sini tempat akuarium penelitian untuk ikan-ikan laut. Oke, ini pertama kali dibangun sebenarnya bentuknya 1855 adalah bearing wall seperti ini, bentuknya U. Ya, kita cuma cari sejarahnya sedikit. Terus bearing wall seperti ini, kemudian kita lihat sejarahnya ini masih sama. Dulu ini ada jembatan dari Museum Bahari ke sini, ada jembatan jadinya di sini. Fondasi ini masih ada. Nanti kita bisa lihat bekas fondasi ini masih ada ya. Kemudian tapi setelah itu nih 1870 masih ada jembatan yang dibangun, tapi ya ini masih 1873 juga masih dibangun. Pasar heksagon masih ada juga. Kemudian ini akuarium di sebelah sana, ini bangunan akuarium, kampung akuarium yang sampai akuarium. Ini dulu air sebenarnya, makanya disebut Pulau Pasar Ikan, sudah air. Jadi sekarang sudah jadi gurukan karena pernah jadi pasar kan. Oke, ini masih tahun yang hampir sama. Tahun 1930-an dia sudah berubah menjadi bentuknya seperti ini. Sama bentuknya, cuman kalau kita melihat detailnya, ini Pulau Pasar Ikan yang tadi ya. Ini masih air, ini sudah kelapa. Bahkan dulu di sini sebenarnya ada penghubung jalan yang sekarang sudah ketutup jadi rumah pompa yang sebesar gajah itu. Ini dulu ada jalan sana. Jadi justru di sini tidak ada hubungan. Jadi hubungan ke sini sebenarnya dulu jembatan. Setelah jembatan hilang dia melalui ini. Cuman ini tidak bisa kita ini lakukan ini kan tidak buat lagi. Nah, berubah bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya sama sebenarnya sama sebelumnya. Hanya konstruksinya sudah menjadi kayu, atapnya sudah mulai bertumpuk. Ini tahun 1920-an sampai akhirnya seperti ini. Tempat pendaratannya hampir sama, bentuknya sudah berubah. Jadi ini yang sampai 1945 masih seperti ini. Nah, di sini sejarahnya ya, kita mau lihat detail. Jadi pada saat Bung Karno mendarat di Jawa itu setelah dengan pengasihan kira-kira 10 tahun itu ya ini ceritanya ya, nanti Anda kalau ini ada cerita khusus di sini tempat pertemuannya Bung Karno dan nanti Pak Mas Yuda akan cerita banyak kalau ini sejarah beliau yang lebih awal. Jadi tempat pertemuan Bung Hatta yang
lakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ini waktu itu memang dijemput oleh tentara Jepang dari Bengkulu, kemudian ke Padang ke Palembang naik kapal ke sini, ke Jakarta, ke Jawa, mendarat di Pasar Ikan. Ini ceritanya sedikit, tapi mungkin ini ada kata-kata Pak Hussein Rusdi, mengapa dia mengharapkan di sini harusnya ada monumen Bung Karno kembali dari pembuangan perintisan pasti Indonesia merdeka. Di sini memang beliau yang tahu tentang sejarah ini, mengapa dia mengharapkan di sini sebenarnya ada monumennya. Oke, ini kondisi terakhir tahun 77 masih seperti ini. Hanya tahun 1993 sudah mulai diuruk, sudah menjadi pasar, sudah kumuh. Kemudian ini masih sama, tapi tadi yang ini tahun 50. Kemudian ini suasana di dalam seperti ini. Jadi memang kolom-kolom ini sebenarnya dibungkus seperti yang kita lihat yang di sini, ada yang dibungkus ya. Kolom ini sebenarnya semuanya di kolom ini dibungkus, tapi ada beberapa bagian kita memang sebagian dibuka, ingin menunjukkan keasliannya. Oke, ini adalah kondisi sebelum ada penggusuran, tapi ternyata dia memang sudah ambruk. Jadi kondisinya sudah ambruk sebagian. Ambruknya kenapa? Katanya ada kebakaran, bukan. Kebakaran itu di sini tidak pernah kebakaran, tapi pada saat membangun rumah pompa ini kena pancang dan sebagainya, dia ambruk. Karena memang di sini sebenarnya konstruksinya agak beda dengan yang sekarang, yang di sana dia ada konstruksi yang agak lemah, sehingga pada saat pengeboran dia ambruk. Ya, ini pertama kali saat kami terima pekerjaan perencanaan awal adalah kondisinya seperti ini. Di sini sudah dibersihkan memang tetangga ya. Nah, ini sudah ambruk sebagian. Ini pada saat kita mungkin melakukan pengukuran ini tadi kondisi yang dari luar kita sudah dipagar pada saat itu. Oke, ini sudah jadi ini 2003. Nah, ini foto-foto sebelumnya, ini 2003 masih utuh ya. Kemudian 2004 juga masih utuh gitu ya. Ini 2006 ada sebagian gentengnya diganti. 2009 masih sama. Dia mulai runtuh itu di tahun ini mulai. Nah, ini mulai TPI Pasar Ikan sudah mulai ambruk sebagian tahun 2013 karena pembangunan ini kan sudah mulai dibangun. Itu dia ambruk. Ya, ini sudah mulai dibangun, dia ambruk memang. Oke, ini sejarah cerita sebelum sampai di situ. Nah, kita ini udah mulai membangun nih pada saat genteng atap dan naik sebagainya. Jadi apa yang kami lakukan adalah seperti sebenarnya sekarang ada kalau mau ini kita punya buku pintarnya. Kita sudah punya undang-undang cagar budaya, walaupun cuma kecil gini. Tapi ini manjur dan sekarang ini kalau misalnya teman-teman PIAI juga yang buat peraturan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Ini sebenarnya bagus juga, kan nggak terlalu tebal, ya tipis, bisa di-download juga. Dua-duanya ini bisa di-download di internet. Kalau yang ini lebih kepada undang-undangnya, mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Kemudian ini lebih kepada pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanaan untuk perencanaan bangunan cagar budaya dari urutannya, mulai dokumentasi dan sebagainya di sini ada. Ya, walaupun nanti sebenarnya kalau Anda ikut strata 3 saya akan jelaskan teori itu, tapi kalau sekarang mungkin nggak perlu, belum ke sana arahnya. Ya, ini kondisi awal, jadi kita lakukan dokumentasi. Pertama harus dokumentasi untuk melihat kerusakannya, identifikasi kerusakan di bagian-bagian mana saja yang kerusakan. Kemudian kita melakukan juga ini kondisi awal, ya kondisi awal bagaimana. Kemudian kita lakukan pengukuran ulang, pendataan ulang per satuan, per item-item kayu kita ukur. Memang agak sulit. Kita lakukan pengukuran ulang ini 2 kali, jadi saat perencanaan awal, kemudian nanti pada saat konstruksi kita juga tetap lakukan. Jadi memang pekerjaan cagar budaya ini tidak bisa perencanaan selesai terus ditinggal dikerjakan kontraktor. Jadi itu harus diikuti sampai selesai, karena pada saat di tengah-tengah pasti terjadi sesuatu yang kita mesti menemukan hal-hal tertentu yang berbeda. Jadi saya nggak tahu cara mengatur jasa perencanaannya mungkin berbeda, harusnya berbeda dengan yang berlaku di PU, kan nanti pengawasannya cukup harus ketat. Kebetulan saya dibantu Pak Susilo, Pak Maulana, jadi kita komunikasinya cukup lancar. Itu pengukuran ulang, kita terpaksa harus menggambar ulang kondisi awal seperti apa,
Kemudian kita sekarang ini berkumpul di sini. Ini ada bangunan ini ada toilet. Toiletnya kita pertahankan, masih ada di belakang di dekat awal. Mau ke toilet ke belakang. Ini memang dulu ada toilet. Karena pendaratan pada tahun 50 sudah pindah ke sini. Sebelumnya kan di sini. Jadi ini kita yang kita tahun berapa, masih tahun 37-an sampai 45 ini bentuknya masih seperti ini. Ini kalau yang kotak ini masih tahun 18 sekian. Di sini ada kolam, ya. Sebenarnya di sini ada kolam. Ini kolam untuk penampung. Ini ada pintu air. Ini ada pintu air karena di sini juga air. Ini kolam. Kolam ini sudah tidak ada saat ini. Kita plot. Ini kita analisa di plot beberapa kali, ternyata bangunan yang sekarang adalah di sini. Sementara bangunan yang lama di sini. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Tadi kita di Google itu nggak ada hubungannya. Jadi bahwa ini hilang kemudian jadi kotak, ukurannya juga berbeda kok, ya. Bentangannya juga berbeda dan sebagainya. Memang ini adalah bangunan baru. Tapi kenapa akhirnya ini kita rekonstruksi lagi? Karena yang punya data terakhir adalah bangunan ini, dan ini usianya sudah 50 tahun, karena bangunan cagar budaya kan harus sudah usia 50 tahun. Salah satu kriterianya kita tidak punya bangunan yang data yang ini. Jadi kita kembalikan saja pada bangunan tahun 1950. Ini yang kita garap, tapi secara kebetulan kita akan dapat jejak bangunan ini. Apa yang kita lakukan ini sudah kita perencanaan tadi, mulai proses analisa, akhirnya kita putuskan kita lakukan penggalian arkeologis. Jadi arsitek juga tergantung sama arkeolog. Kita diminta oleh TSB pada saat itu, Pak Yuda dan rekan-rekan minta tolong ada penggalian arkeologis. Arkeologisnya penggaliannya bukan satu titik tapi satu garis. Istilahnya nanti Pak Maulana kalau mau jelaskan silahkan apa istilahnya penggalian seperti ini. Ini plotnya, ini adalah titik penggalian kita yang lakukan. Nah, ini adalah bagian yang dilakukan oleh Pak Asep, ya. Pak Cecep melakukan, ya arkeolog, memang ahli penggalian. Mulai dari fondasi kita lakukan. Jadi kotak-kotak 2x2 satu-satu nih. Ada nomornya semua, ada reportnya. Ini bagian dari report mereka yang kadang-kadang bahasanya saya nggak ngerti gitu, tapi ya, orang arkeolog tahu. Jadi di semua titik ada ini lapisan ini berapa senti, itu sebenarnya ada reportnya. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bagian-bagian di dalamnya. Jadi bangunan ini waktu gali memang ini sudah tertanam, sebenarnya sudah tertanam. Jadi bangunan lantai ini sebenarnya pada saat kami terima itu 80 cm lantai yang sekarang, ya. Karena ternyata sudah diuruk berapa kali oleh penggunanya karena kena rob. Jadi sudah ada berapa lapis, sekitar 5 lapis lapisan lantai. Kemudian saat ini kita karena sudah ada giant seawall, kita bisa mencoba mengembalikan lagi ke level mendekati semula, karena tidak bisa juga mendekati semula karena kalau sudah mendekati ke aslinya sudah ada airnya. Ya, ini cuma jadi ada beberapa lapis lantai kan, dari yang merah ini yang pertama kali keramik, kemudian nanti lapisan yang berikutnya nih lantai badak, lantai PC, kemudian ada bawah lagi ada PC, bahkan dia dulu ada saluran karena kiri kanannya tempat pelelangan. Nah, di titik yang nomor 8 kita gali agak dalam, kita menemukan batu bata yang ini agak aneh, sehingga kita coba gali lagi, dan ini ada fondasinya kalau nggak salah atau batu kapur atau batu karang, kami nggak karang nanti itu batu karang, bukan batu kapur tapi batu karang. Jadi fondasinya ini, kemudian ada dinding ini, kita jebol lagi ke belakang lebih luas, ternyata ada 3 lapis. Ini akhirnya kita mungkin menyimpulkan bahwa ini adalah bangunan yang tadi itu. Jadi memang tebelnya sedinding ini karena pakai bearing wall, ya. Fondasi ini batu bata, ukuran batu batanya juga kelihatan lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kita temukan. Kita balik lagi ke sana, akhirnya kita menemukan beloknya itu di sini ada beloknya. Jadi ini waktu gali susah karena kita harus sedot air terus karena memang permukaan airnya cukup tinggi. Ini mulai nakupnya. Jadi susunan batu bata yang seperti ini kemudian berubah menjadi ke sana karena dia tempat tukukannya. Gitu. Nah, situ yang kita coba plot kira-kira posisinya di sini, kita putar-putar dan sebagainya. Akhirnya mungkin belum selalu tepat pas sekali, tapi kalau Anda lihat sekarang ada garis merah di lantai. Ya, nanti lihat di sana itu adalah plotting kira-kira bangunan yang tahun 1865. Nah, tidak seperti ini, ternyata dia agak mundur lagi. Ya, ini cuma asumsi. Nah, batu batanya sudah sangat berbeda karena ukurannya besar, lebarnya juga 11 gitu ya, panjangnya ya 5 kali 13 kali 27.
beda banget sama. Jadi kita lihat nanti kalau mau lihat di rumah kaca itu. Oke, ini kelihatan sekali bangunan kita ya Pak. Level yang pertama kali kita terima kerjaan seperti ini. Jadi ada yang sebagian tertanam, sudah diuruk dan kayu ini sudah rusak. Nanti kita bisa lihat di situ bagaimana kayu-kayu yang rusak di bawah ini. Jadi sebagian besar semua memang konstruksi baru karena di bawahnya kayunya sudah rusak. Ya tertanam begini. Ya ada lantai badaknya berapa lapis gitu. Kemudian level yang terakhir seperti ini. Oke, ini tempat penggalian. Kemudian kita lihat beberapa fondasi ada di ujung-ujung fondasi yang di sisi sana, yang bangunan yang sisi yang sudah ambruk. Kita kelihatan juga ini kan, kemudian ada yang tidak ada dan sebagainya. Karena bagian yang ambruk itu sebenarnya bagian-bagian yang memang konstruksinya agak berbeda, makanya dia ambruk sehingga agak lemah konstruksinya. Tapi kita karena untuk menghindari lemahnya konstruksi yang seperti yang lama, kami buat sama dengan konstruksi yang sisi utara. Ini sudah, kemudian ini level, jadi level air laut pada saat ini plus 5 di sini. Jadi sudah waktu kita terima pun ini sudah lebih rendah dari laut. Saat ini pun sudah lebih rendah dari laut. Kira-kira 1,2 laut itu sekarang airnya 1,2 dari pantai yang sekarang. Jadi kalau dinding giant seawall-nya hancur, sebenarnya kita kelelep semuanya. Semua daerah sampai dari jalan pakin dan sebagainya kelelep. Jadi ini sudah lebih rendah, kira-kira setengah meter pada saat itu, lebih mana 80 cm ya. 80 cm, turun di sini juga lebih turun lagi. Kemudian tapi hanya yang laut di kali sebelah itu lebih rendah lagi karena ada pintu air dan sebagainya lebih rendah. Jadi kita bisa menyalurkan sebenarnya kalau dia rob, dia air kita bisa salurkan ke sini. Ini ada saluran, kita juga perencanaannya ada saluran, jadi nggak ada masalah, kita bisa buang ke arah sini. Ini juga masih tinggi saluran, ini jatuhnya turun ke bawah. Ini karena air di sini masih lebih tinggi dari di sini, jadi dia mesti ada rembesan di sini. Karena di sini belum dibikin siwalnya, belum turapnya belum dibikin. Dia hanya turapnya dibikin di daerah sini dan di sana. Di sini belum, ini masih tumpukan sampah, tapi itu cukup tinggi. Ini mulai perencanaan, jadi ini mulai perencanaan lagi. Sebenarnya idenya seandainya ini Pulau Pasar Ikan jadi, harusnya nggak ada tempat parkir di sini. Ya, parkirnya di tempat lain kita cari, di sini hanya khusus pedestrian saja menikmati Pulau Pasar Ikan. Ada tempat pelelangan, rumah heksagon, nanti ada juga di sana adalah kampung akuarium. Tapi karena ini belum ada, mau nggak mau deh kita sediakan dulu tempat parkir. Tapi tempat parkir ini dibuat paving block, suatu saat dia harus dibongkar, kita bongkar. Seperti itu. Ini tadi plotnya bangunan lama, ini kolamnya kira-kira seperti itu. Ini pada saat yang tadi posisi air laut di sini kita ada 1,3, makanya sekarang jadi 1,2 karena kita naikin sedikit levelnya. Nah ini kita bisa salurkan ke belakang, ada masalah ya, air kita jadi sekarang ada saluran di sini, kita bisa salurkan ke bawah. Oke, ini genteng kita temukan ada beberapa macam, nanti juga bisa lihat di sana. Ada produksi yang Jatiwangi, ada produksi Tangerang, ada produksi Batavia dan sebagainya. Ada 3 produksi genteng yang ada yang lama, ada yang baru. Dan genteng yang lama yang masih cukup baik kita pasang lagi, jadi tidak semua dibuang. Nah, kalau nanti lihat dari luar ada genteng yang atas, ada yang kecil yang bawah, yang pendek ini bawah, yang atas. Nah, yang atas itu udah baru semua. Tapi kita produksi bentuknya bersama. Di Purwakarta kita bentuk. Tapi yang bawah ini asli. Ini sudah kita bersihkan, ini asli. Jadi yang masih sisa-sisa kita kumpulkan, ditaruh di bawah. Ini pada saat mulai kita lepas semuanya, atap-atapnya dan reng kuda-kuda genteng, dan itu kemudian nah ini kuda-kuda yang kita turunkan dulu juga sudah pakai nomor dia sama ya, supaya dia nyambung per item, dan itu kita lakukan di sini. Kita dulu juga dibantu oleh arkeolog ahli lapangannya Pak Medi almarhum, karena beliau yang bantu kita banget satu-satu, diukur satu-satu sehingga kita bisa bikin satuan-satuan kira-kira balok-balok ini, karena ini kan sambungan-sambungan per item ini ada kayu ini ukuran sekian dan sebagainya, datanya lengkap. Kami sangat terima kasih dengan Pak Medi almarhum karena sangat bertanggung jawab pada saat pengangkatan kuda-kuda pertama. Beliau ke mana? Dari Jogja menuju ke sini, ternyata kecelakaan di jalan. Oke, kalau cerita itu saya sedih. Nah, ini setiap pertemuan ini semua kan sambungan kayu ya. Ini setiap pertemuan di sini sebenarnya di antara kayu dengan kayu ini ada
nanti Pak Maulana bisa ceritakan, ada ring kayu seperti ini, baru karena kayunya kan kayu karu keras, dia nggak bisa dipaku, jadi semua ini ada ring supaya dia bisa bermain. Tapi kenapa dibuat dari kayu ya, itu dengan teknologi yang memang harus pakai kayu, kalau besi anti karat dan sebagainya agak keras. Jadi semua ini dalam satu kuda-kuda ini, itu ada jumlahnya ada 1004 sekian lah ya, Pak Maulana lebih detail, ada 1000 lebih. Jadi satu tiang. Jadi kita bikin ring ini cukup banyak. Berapa nih? 18 kuda-kuda kali 1000 lebih ya. Kita bikin ring lagi seperti ini untuk sambungan antara kayu dengan kayu. Semua pakai ini. Kemudian motorboat ini kita juga harus produksi karena motorboat ini tidak bisa dengan yang pakai las, dia harus pakai yang cor. Jadi utuh. Kalau nggak nanti patah. Nggak bisa yang sembarangan. Jadi contohnya kita kalau di yang lepas-lepasan kita kasih tahu, ini adalah mulai kita rakit ya, rakit dengan ini sudah kayu baru karena di bagian bawah semua rusak. Yang bisa kita pertahankan hanya bisa 2 kuda-kuda saja, tapi bagian nanti kita ada tandanya di sebelah sana, 2 kuda-kuda yang lama kita bisa pertahankan, tapi memang agak miring sedikit, karena sudah ada ya namanya sudah kena zaman cuaca dan diturunkan, jadi ada miring sedikit, tidak bisa utuh lagi. Tapi di bagian bawahnya semua diganti. Ini semua bawah kayu baru. Ya ini mulai pengangkatan. Jadi kita tarikan, kita susun di bawah, kemudian diangkat ke atas. Ya tidak bisa nyusun di atas. Jadi ada tatakan dulu nih, tatakannya pakai baja gitu, diangkat. Pada saat pengangkatan inilah, pada saat itu kita pertama kali memang gagal dulu. Jadi ada gagal dulu, biasa lah itu ya. Kemudian kita perkuat lagi karena pada saat kayaknya bisa, tapi saat diangkat kan dia melengkung, bisa patah, ya, bisa patah, sehingga ini kita perkuat lagi dia pada saat kalau sudah berdiri dia berdiri, tapi kalau pada saat dia masih tidur itu bisa melengkung gitu. Jadi perkuatan bajanya yang tambah. Bayangkan saja, saya nggak ngerti tahun 1950 dulu membangun ini seperti apa. Ini bentangannya 18 meter soalnya. Nah, kalau kita sekarang bisa pakai crane, di zaman itu nggak tahu pakai apa gitu ya. Oke, ini sudah mulai, kalau sudah mulai 1-2 ini sudah mulai cepat, kita bisa lakukan lebih cepat lagi. Ya ini salah satu pengangkatan. Nah, pada saat ini nih sebenarnya khawatir nih pada saat ini karena dia akan melengkung nih. Setelah berdiri kita tenang ya. Ini yang agak ngeri. Diangkat satu-satu, kemudian pekerjaan fondasi. Jadi fondasinya memang kita perkuat. Kita bikin pancang lagi ya, borpile, kemudian kita kasih kepala dan sebagainya. Kemudian ditambah slup, karena dulunya ada yang pakai slup, ada yang tidak, ini diperkuat saja. Tapi bagian-bagian rumah yang kaca ini galian kita tidak kasih perkuatan. Jadi karena tetap walaupun dia CB tidak harus, memang harus kemungkinan sedapat mungkin mengembalikan seperti aslinya, tapi perkuatan keamanan itu jadi juga penting gitu, daripada nanti besok ambruk lagi ya. Ini dari kayunya nanti kita bisa lihat. Sama ini ceritanya sedikit, sama dengan seperti tadi, bagaimana dia bisa mulai merakit sampai di atas terjadi seperti ini. Oke. Ini interior pada saat, kemudian ini zaman masih baru jadi gubernur ini Pak Wakil Gubernur. Pada saat itu kita masih Desember ini, November bahkan November, karena Desember sudah jadi. Ini mulai tadi ini galian kacanya kita bisa lihat, kita akan bikin kolam. Dia mulai genteng mulai dipasang, lantai mulai diterowol, karena kita memang maunya tetap pakai semen supaya tidak banyak macam-macam. Mungkin itu yang saya bisa kasih gambaran. Cuman ini ya, ini ngeri nih, ternyata SDA main gali ngeruk-ngeruk aja, akhirnya fondasi kita retak nih. Jadi memang antara Pemda koordinasinya biasanya dengan dinas, antara dinas nggak kompak, jadi begitu. Oke, ini sudah jadi. Mungkin Pak Maulana atau Pak Sus mau nambahkan, silakan. Habis ini kita jalan-jalan, jadi sudah tahu ceritanya, jadi kalau mau nanya nanti lebih gampang. Yang nanya jawab Pak Maulana lebih, sama Pak Sus mungkin lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Sebetulnya hanya sekedar melengkapi saja, karena tadi sudah habis diceritakan oleh Pak Danang dan sangat lengkap. Ini sepertinya setiap kegiatan konservasi atau pemugaran itu ada suatu tahap. Ini secara umum saya ceritakan, mungkin hanya mengulang buat teman-teman yang PDA itu sudah sering ngobrol kita, yaitu tahap yang namanya studi kelayakan atau feasibility study.
dalam visibilisasi itu kita cek mana-mana yang visible untuk kita akan kita bongkar atau tidak. Setelah kita ketahui seluruhnya konstruksi, kita teliti semua, kita dokumentasi, kita ukur dan semuanya, baru kita bergerak kepada harus perlu bahan apa, jenis kayunya yang bagaimana gitu. Nah di sini melalui proses itu semua, maka itu kalau tadi Pak Danang menyampaikan ada ekskavasi itu hasil dari studi kelayakan, dari studi gambar-gambar yang ada, dokumentasi yang ada, bahwa bangunan ini adalah bangunan yang kemudian atau yang kedua atau yang ketiga. Yang awal seperti yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan atau fungsinya sama tapi mungkin bentuknya yang sangat berbeda. Akhirnya dalam upaya penggalian itu kita menemukan fondasi, nanti bisa kita lihat di sana fondasi yang lama, dan ternyata struktur fondasi yang lama itu yang paling bawah tadi disebutkan oleh Pak Danang, jenis karang, batu karang itu sampai sekarang pun di jalan-jalan tol, beberapa jalan tol masih digunakan sebagai dasar. Dalam catatan-catatan yang ada itu hampir seluruh Asia ini, bukan Asia ya, yang saya tahu lah di Malaysia dan di sini, karang itu menjadi bahan utama untuk fondasi paling bawah. Ternyata itu adalah untuk mengurangi penetrasi air ke atas, dan makin padat ke atas, makin tekanan makin kuat, itu akan makin padat di atasnya. Kembali ke masalah di sini, tadi Pak Danang menyampaikan juga bahwa satu struktur kuda-kuda ini mempunyai ring, tadi itu namanya cobbler. Cobbler ini saya belum menemukan buku yang menerangkan kenapa harus cobbler, tapi ada beberapa bagian dari buku yang saya pernah baca itu untuk menjaga elastisitas daripada konstruksi ini. Pengalaman gempa di mana itu yang pernah terjadi di sini, hanya sebelum terjadi dipasang gentengnya, waktu pernah terkena beberapa tempat, walaupun nggak terlalu keras, tapi terlihat gerakan daripada konstruksi ini stabil. Kemudian yang lain, jenis kayunya pun tadi yang belum disampaikan Pak Danang, jenis kayu yang ada di sini ternyata bukan satu jenis kayu, tapi ada beberapa jenis, yaitu ada ulin, ada jati, ada juga damar laut, terutama yang banyak damar laut. Damar laut itu di beberapa tempat di sini maupun di Asia banyak digunakan pada waktu itu. Demikian juga tentang genteng. Genteng ini pun tadi alasan orang itu tanya, ini di situ ada yang buatan dari Tangerang, Stein Tangerang. Itu bukan pabrik roti itu, tapi pabrik stein, pabrik batu ya, batu tanda maksudnya. Jadi tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tadi sudah lengkap dari Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.